Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Fadila Azmi dengan NPM 198600294. Perkenalkan, nama saya Fendi Fadila dengan NPM 1986000372. Hai, perkenalkan nama saya Nia Ayu Dwi Selvianda, NPM 1986000293. Perkenalkan, nama saya Putri Silviana, NPM 1986000020. Baiklah, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kenakalan remaja dengan dosen pengampu Ibu Ida Resli Afrianti, SPC, MPC, Psikolog. Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal dalam menjalani proses-proses perkembangan jiwanya, baik pada saat remaja maupun masa kanak-kanaknya. Masa kanak-kanak dan masa remaja berlangsung begitu singkat dengan perkembangan fisik, psikis, dan emosi yang begitu cepat. Pada umumnya yang kita ketahui bahwa remaja adalah seseorang yang masih berada di bawah umur tertentu dan belum kawin. Akan tetapi, untuk menentukan batasan usia tersebut sangatlah rumit, karena perkembangan fisik maupun psikis berbeda satu sama lainnya. Apa itu kenakalan remaja? Secara psikologis, kenakalan remaja merupakan wujud dari konflik-konflik yang tidak terselesaikan dengan baik pada masa kanak-kanak maupun remaja para pelakunya. Kenakalan remaja dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Menurut Santrok, kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku, mulai dari perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial sampai tindakan kriminal. Undang-undang berkaitan kenakalan remaja berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyatakan bahwa sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan umur anak, yaitu anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dapat dikenakan tindakan seperti dikembalikan kepada orang tuanya, ditempatkan pada organisasi sosial atau diserahkan kepada negara. Sedangkan tersebut anak yang telah melanggar di atas 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Kejahatan yang ditimbulkan oleh akibat dari kenakalan remaja dapat dikenakan hukuman pidana, namun berbeda dengan hukuman pidana untuk orang dewasa. Hal ini diatur dalam pasal 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Karakteristik kenakalan remaja. Jogger menyatakan bahwa remaja nakal mempunyai sifat memberontak, mendendam, curiga, impulsif, dan menunjukkan kontrol batin. Sedangkan Kartono mengatakan bahwa remaja nakal mempunyai karakteristik umum yang sangat berbeda dengan remaja. Perbedaan kenakalan remaja itu melingkupi: pertama, struktur intelektual. Fungsi-fungsi kognitif pada remaja yang nakal akan mendapatkan nilai lebih tinggi untuk tugas-tugas presentasi daripada nilai yang keterampilan verbal. Kedua, fisik dan psikis memiliki karakteristik yang berbeda secara jasmani sejak lahir jika dibandingkan remaja yang normal. Ketiga, karakteristik individual. Remaja yang nakal mempunyai sifat kepribadian khusus yang menyimpang, seperti berorientasi pada masa sekarang, bersenang-senang dan puas pada hari ini tanpa memikirkan masa depan, terganggu secara emosional, kurang bersosialisasi dengan masyarakat normal. Bentuk-bentuk juvenile delinquency atau kenakalan remaja adalah sebagai berikut. Perbuatan awal pencurian meliputi perbuatan berkata bohong dan tidak jujur, memakai tatu dan coret-coret tembok sekolah, sering membolos dari sekolah dan berkeliaran tanpa tujuan, serta kadang-kadang melakukan perbuatan kurang ajar terhadap orang tua dan guru, suka ngebut, dan perbuatan yang berbentuk gangguan lalu lintas jalan dan keamanan umum. Perkelahian antar siswa termasuk juga tawuran antar pelajar, bergadang untuk nongkrong dengan tujuan jahat, mengganggu teman, mencuri, menganiaya, mengganggu gadis-gadis, memusuhi orang tua dan saudara, meliputi perbuatan berkata kasar, tidak hormat pada orang tua dan saudara, bahkan menghisap ganja, merokok, meminum minuman keras, serta kemerosotan moral kehidupan remaja-remaja muda tingkat The Have, seperti dansa-dansa yang berlebihan dengan sembunyi-sembunyi, oknum-oknum tertentu yang memakai gadis-gadis pelajar panggilan di hotel-hotel tertentu, dan lain-lain. Juga ada peredaran gambar-gambar pornografi, buku-buku stensilan tanpa pengarang yang isinya sangat merusak jiwa remaja. Nonton film-film porno, kesemuanya dapat mendorong remaja tersebut berbuat asusila. Sunarwiati pada tahun 1985 membagi bentuk kenakalan remaja menjadi 1. Kenakalan biasa, 2. Kenakalan yang menjurus,
3. Kenakalan khusus. Kategori di atas dijadikan ukuran kenakalan remaja dalam penelitian. Menurut Kartono 2003, bentuk-bentuk perilaku kenakalan remaja dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, kenakalan remaja terisolir atau delinkuensi terisolir. Kelompok ini merupakan jumlah terbesar dari kenakalan remaja. Pada umumnya, mereka tidak menderita kerusakan psikologis. Perbuatan nakal mereka didorong oleh faktor-faktor seperti keinginan meniru dan ingin dikonfirmasi dengan gengnya. Berasal dari keluarga berantakan, tidak harmonis, banyak frustasi, tidak adanya kedisiplinan dan norma dalam kehidupan keluarga, serta kemungkinan berasal dari daerah kota yang memiliki subculture kriminal. Kenakalan remaja ini disebabkan karena faktor lingkungan, terutama tidak adanya pendidikan kepada anak, sehingga anak cenderung bebas untuk melakukan sesuatu sesuai kehendaknya. Yang kedua, kenakalan remaja neurotik atau delinkuensi neurotik. Pada umumnya, kenakalan remaja tipe ini menderita gangguan kejiwaan yang cukup serius, antara lain berupa kecemasan, merasa selalu tidak aman, merasa bersalah, berdosa, dan sebagainya. Perilaku nakalnya bersumber dari sebab-sebab psikologis yang sangat dalam, biasanya dari keluarga menengah, dan perilaku ini motif kejahatannya beda-beda. Perilaku kriminal mereka merupakan ekspresi dari konflik batin yang belum terselesaikan. Biasanya remaja mempraktikkan jenis kejahatan tertentu dan seorang diri. Remaja memiliki ego yang lemah dan cenderung mengisolir diri dari lingkungan. Perilakunya menunjukkan kualitas kompulsif atau paksaan. Yang ketiga ada kenakalan remaja psikotik atau delinkuensi psikopatik. Delinkuensi psikopatik ini sedikit jumlahnya, akan tetapi dilihat dari kepentingan umum dan segi keamanan, kenakalan remaja ini merupakan oknum kriminal yang paling berbahaya. Hampir seluruh pelakunya berasal dan dibesarkan dari lingkungan keluarga yang ekstrim, brutal, diliputi banyak pertikaian keluarga, dan kenakalan ini dipicu adanya perilaku turunan. Mereka tidak mampu menyadari arti bersalah, berdosa, atau melakukan pelanggaran. Bentuk kejahatannya majemuk, tergantung pada suasana hati yang kacau dan tidak dapat diduga. Mereka selalu tidak peduli terhadap norma subculture gengnya sendiri. Kebanyakan dari mereka juga menderita gangguan neurologis, sehingga mengurangi kemampuan untuk mengendalikan diri. Yang terakhir ada kenakalan remaja defek moral. Defek artinya rusak, tidak lengkap, salah, cedera, cacat, dan kurang. Berarti kita sudah tahu ya bahwa defek moral ini adalah rusaknya moral. Kenakalan remaja defek moral selalu melakukan tindakan antisosial, walaupun pada dirinya tidak terdapat penyimpangan, namun ada disfungsi pada inteligensinya. Kelemahan remaja delinkuensi tipe ini adalah mereka tidak mampu mengenal dan memahami tingkah lakunya yang jahat, juga tidak mampu mengendalikan dan mengaturnya. Mereka selalu ingin melakukan perbuatan kekerasan, penyerangan, dan kejahatan. Rasa kemanusiaannya sangat terganggu, sikapnya sangat dingin tanpa afeksi. Remaja yang defek moralnya biasanya menjadi penjahat yang sukar diperbaiki. Mereka adalah para residivis yang melakukan kejahatan karena didorong oleh naluri rendah, impuls, dan kebiasaan primitif. Selanjutnya, faktor atau penyebab kenakalan remaja. Faktor-faktor kenakalan remaja menurut Santrok adalah A. Identitas. Remaja yang tidak mampu memenuhi ketuntunan peranan sosial akan memiliki perkembangan identitas yang negatif. B. Kontrol diri. Kurang mampu membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan tingkah laku yang tidak dapat diterima, serta kurang mampu mengembangkan perbedaan tingkah laku ini sehingga gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang sudah dimiliki orang lain selama proses pertumbuhan. C. Usia. Munculnya tingkah laku antisosial di usia remaja sehingga menjadi pelaku tindakan kenakalan remaja. D. Jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, remaja laki-laki lebih banyak melakukan tingkah laku antisosial daripada perempuan. E. Harapan terhadap pendidikan dan nilai-nilai di sekolah. Remaja yang menjadi pelaku kenakalan seringkali memiliki harapan dan motivasi yang rendah terhadap pendidikan di sekolah. F. Proses keluarga. Kurangnya dukungan keluarga seperti kurangnya perhatian orang tua terhadap aktivitas anak, kurangnya penerapan disiplin yang efektif, dan kurangnya hasil kasih sayang dari orang tua dapat memicu kenakalan remaja. Faktor keluarga merupakan faktor utama karena keluarga merupakan fondasi awal pendidikan pada remaja.
G. Pengaruh teman sebaya. Memiliki teman-teman sebaya yang melakukan kenakalan meningkatkan resiko remaja untuk menjadi nakal, dalam artian ikut meniru perilaku tindak kenakalan teman sebayanya. H. Kelas sosial ekonomi. Pelaku kenakalan remaja lebih banyak berasal dari kelas sosial ekonomi rendah. Remaja ini merasa bahwa akan mendapatkan perhatian dan status dengan cara melakukan tindakan antisosial. Kualitas lingkungan sekitar tempat tinggal. Masyarakat dengan tingkat kriminalitas tinggi memungkinkan remaja mengamati berbagai aktivitas kriminal. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan kenakalan remaja yang dikemukakan oleh Sofyan S. Willis sebagai berikut. 1. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya kenakalan remaja dari diri remaja itu sendiri meliputi A. Predisposing factor, yaitu faktor kelainan yang dibawa sejak lahir. B. Kurangnya pengawasan diri terhadap pengaruh lingkungan. C. Lemahnya kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan. D. Kurangnya pengetahuan dasar keagamaan di dalam diri sehingga sulit untuk mengukur dan memilih norma luar atau norma baik di lingkungan masyarakat. 2. Faktor-faktor kenakalan yang berasal dari keluarga, seperti A. Anak kurang mendapat kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. B. Lemahnya keadaan ekonomi. C. Lingkungan kehidupan keluarga yang kurang harmonis. 3. Faktor-faktor kenakalan remaja yang berasal dari lingkungan, seperti A. Kurangnya pelaksanaan ajaran-ajaran agama secara konsekuen. B. Kurangnya pendidikan dalam masyarakat. C. Tidak adanya pengawasan terhadap remaja. D. Pengaruh aturan-aturan yang baru dari luar. 4. Faktor-faktor kenakalan remaja yang bersumber dari sekolah, seperti A. Faktor guru, yaitu bagaimana sikap guru dalam mendidik. B. Faktor fasilitas pendidikan. C. Norma-norma pendidikan dan kekompakan guru. D. Kekurangan guru. Dampak kenakalan remaja. A. Bagi diri remaja itu sendiri. Kenakalan remaja sangat merugikan baik fisik dan mental. Walaupun perbuatan itu dapat memberikan suatu kenikmatan, akan tetapi itu semua hanya kenikmatan sesaat saja. Fisiknya akan sering terserang berbagai penyakit karena gaya hidup yang tidak teratur. Berpikir tidak stabil, akan terus menyimpang dari segi normal, dihindari atau malah dikucilkan oleh banyak orang, dianggap sebagai pengganggu dan tidak berguna. B. Bagi keluarga, apabila remaja selaku anak dalam keluarga berkelakuan menyimpang, akan berakibat terjadi ketidakharmonisan di dalam keluarga dan putusnya komunikasi antara orang tua dan anak. Keluarga akan merasa malu dan kecewa atas apa yang telah dilakukan oleh remaja. Remaja akan memberontak dengan banyak cara tidak menghormati. C. Bagi lingkungan masyarakat. Apabila remaja berbuat kesalahan dalam kehidupan masyarakat, dampaknya akan buruk bagi dirinya dan keluarga. Masyarakat akan menganggap bahwa remaja itu adalah tipe orang yang sering membuat keonaran, mabuk-mabukan, atau mengganggu ketentraman masyarakat. Mereka dianggap anggota masyarakat yang memiliki moral rusak dan pandangan masyarakat tentang sikap remaja tersebut akan jelek dan ia akan dijauhi serta dipandang hina. Untuk mengubah semuanya menjadi normal kembali membutuhkan waktu yang lama dan hati yang penuh keikhlasan untuk menerimanya kembali. Selanjutnya ada cara mengatasi dan mencegah kenakalan remaja. Yang pertama itu ada tindakan yang preventif. Cara untuk menemukan yang terbaik dalam menanggulangi kenakalan remaja memang agak sulit. Akan tetapi masyarakat, perseorangan, bahkan pemerintah sekalipun dapat melakukan langkah-langkah yang paling memadai di dalam melakukan prevensi. Keresahan yang ditimbulkan oleh anak-anak remaja sebenarnya menjadi tanggung jawab seluruh anggota masyarakat. Juvenile delinquents tidak dipandang sebagai masalah yang timbul dan menimpa kelompok umur tertentu, akan tetapi dinilai sebagai problema sosial yang muncul dari kelompok kecil sebagai implikasi dari akselerasi perubahan masyarakat secara global. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama itu mengenal dan mengetahui ciri umum dan khas remaja seperti kesulitan-kesulitan yang secara umum dialami oleh para remaja. Kemudian yang kedua, memberikan pendidikan bukan hanya dalam penambahan pengetahuan dan keterampilan, melainkan pendidikan mental dan kepribadian melalui pengajaran agama, budi pekerti, dan etika. Selanjutnya yang ketiga, menguatkan sikap mental remaja dengan memberi nasihat dan motivasi. Selanjutnya yang keempat, menyediakan sarana-sarana dan menciptakan suasana yang optimal bagi perkembangan remaja.
cara mengatasi dan mencegah kenakalan remaja yang kedua yaitu adanya tindakan represif. Usaha untuk menindak pelanggaran norma-norma sosial dan moral dapat dilakukan dengan mengadakan hukuman terhadap setiap perbuatan pelanggaran. Nah, dengan adanya sanksi tegas pelaku kenakalan remaja tersebut, diharapkan agar nantinya si pelaku tersebut jera dan tidak berbuat hal yang menyimpang lagi. Nah, sebagai contohnya, remaja harus menaati peraturan dan tata cara yang berlaku dalam keluarga. Nah, di samping itu, perlu adanya semacam hukuman yang dibuat oleh orang tua terhadap pelanggaran tata tertib dan tata cara keluarga. Dalam pelaksanaan tata tertib harus dilakukan dengan konsisten. Setiap pelanggaran yang sama harus dikenakan sanksi yang sama juga. Sedangkan hak dan kewajiban anggota keluarga mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan dan umur. Yaitu adanya tindakan kuratif dan rehabilitas. Nah, tindakan ini dilakukan setelah tindakan pencegahan lainnya dilaksanakan dan dianggap perlu mengubah tingkah laku pelanggar remaja itu dengan memberikan pendidikan lagi. Nah, pendidikan diulangi melalui pembinaan secara khusus yang sering ditangani oleh suatu lembaga khusus maupun perorangan yang ahli dalam bidang ini seperti mendirikan klinik psikologis dan rehabilitas. Solusi internal bagi remaja dalam mengendalikan dan mengatasi kenakalannya ialah remaja mendapatkan motivasi dari keluarga, guru, teman, dan bisa mendapatkan sebanyak mungkin figur orang-orang dewasa yang telah melampaui masa remajanya dengan baik. Juga mereka yang berhasil memperbaiki diri setelah sebelumnya gagal pada tahap ini. Remaja menyalurkan energinya dalam berbagai kegiatan positif seperti berolahraga, melukis, mengikuti event perlombaan, dan penyaluran hobi. Remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik, serta orang tua memberi arahan dengan siapa dan di komunitas mana remaja harus bergaul. Remaja membentuk ketahanan diri agar tidak mudah terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitas yang ada tidak sesuai dengan harapan. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Terima kasih kepada Ibu dosen pengampu dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.